Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Apri Zogara dalam channel Master Penelitian. Pada kali ini kita akan belajar tentang uji Sobel test, di mana uji Sobel test ini merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menguji pengaruh tidak langsung dari variabel bebas ke variabel terikat melalui variabel intervening seperti itu. Jadi uji Sobel test ini merupakan suatu uji dengan analisis statistik berupa seperti kalkulator lah. Namun itu sifatnya online seperti itu. Nah, saya ambil contoh di sini pengaruh fasilitas sekolah terhadap kepuasan siswa melalui citra sekolah sebagai variabel interveningnya. Jadi ini di sini model skema analisis jalurnya. Nah, ini disebut juga sebagai analisis jalur karena ada variabel interveningnya sebagai jalur dari X menuju Y seperti itu. Jadi di sini ada fasilitas sekolah melalui citra sekolah ke kepuasan siswa seperti itu. Nah, untuk nilai-nilai yang ada di sini itu didapatkan dari hasil koefisien regresi dari model regresi yang diuji seperti itu. Jadi sebelum kita menguji pengaruh tidak langsung menggunakan Sobel test, kita harus terlebih dahulu menguji analisis regresi untuk menemukan nilai-nilai regresi, koefisien regresi, agar nilai-nilai tersebut bisa dimasukkan ke kalkulator Sobel test seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasil model regresi 1, hasil model regresi 2. Nah, nilai atau angka yang berada pada lingkaran merah ini itu merupakan nilai koefisien regresi untuk model regresi pertama, dan model regresi kedua ini juga sudah didapatkan. Jadi, model regresi pertama itu, jadi gini. Analisis regresi itu diuji sebanyak 2 kali. Model regresi dari judul ini ya, diuji sebanyak 2 kali nih. Pertama kita menguji fasilitas sekolah terhadap kepuasan siswa. Hasilnya kita dapat pada model regresi pertama. Fasilitas sekolah terhadap kepuasan siswa. Kemudian model regresi yang kedua itu fasilitas sekolah dan citra sekolah terhadap kepuasan siswa. Dapatlah fasilitas sekolah dan citra sekolah terhadap kepuasan siswa seperti itu, teman-teman. Yang saya lingkar merah ini adalah nilai koefisien regresinya. Seperti itu dari model regresi pertama dan kedua. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai tersebut, jadi gini, saya masuk ke SPSS dulu. Jadi gini, misalkan, nah ini saya sudah punya data, misalkan data analisis jalur di mana fasilitas sekolah terhadap kepuasan siswa melalui citra sekolah. Jadi pertama kita harus menganalisis secara regresi. Jadi klik analyze, misalkan gini, klik analyze. Bentar, saya keluar dulu ini outputnya yang tadi. Saya keluar bentar. Nah, misalnya teman-teman punya data seperti ini ya, fasilitas sekolah terhadap kepuasan melalui citra sekolah. Nah, pertama-tama kita menguji analisis regresinya, regression linearnya itu, analyze regression, kita pilih linear, kita masukkan yang namanya fasilitas sekolah sebagai variabel independennya, kemudian variabel dependennya itu adalah kepuasan siswa, lalu kita klik OK untuk mendapatkan model regresi yang pertama. Nah, ini adalah model regresi yang pertama. Sebentar, kita nunggu proses. Nah, ini regresi yang pertama, dapat nilainya di koefisiennya. Kemudian kita olah lagi untuk model regresi yang kedua. Regression linear, kita tinggal masukkan yang namanya citra sekolah, masuk, kita klik OK. Kemudian kita dapatkan hasil kedua variabel tadi ke kepuasan kepuasan siswa seperti itu. Nah, kita sudah dapat hasilnya seperti ini ya, teman-teman, yang saya lingkarin merah ini hasilnya. Nah, setelah kita dapat seperti ini,
kita sekarang ingin, ini kan pengaruh langsung nih. Ini kan pengaruh langsung, ini pengaruh secara langsung kan, yang kita olah tadi, pengaruh secara langsung antara fasilitas sekolah terhadap kepuasan siswa, terus kemudian fasilitas sekolah dan citra sekolah terhadap apa namanya itu kepuasan siswa, karena SPSS ini belum bisa mengolah data untuk mencari pengaruh tidak langsung. Jadi kita harus menggunakan cara yang lain untuk mengolahnya, untuk mendapatkan hasil pengaruh tidak langsung seperti itu. Jadi yang data yang sudah kita dapat di sini untuk keperluan kita menggunakan Sobel test seperti itu. Jadi kita sudah dapat hasil analisis pengaruh langsungnya seperti ini, model regresi pertama dan kedua. Kemudian nilai-nilai ini kita masukkan ke kalkulator Sobel test seperti itu, teman-teman. Nah, kita sudah dapat ini, kita tulis di sini misalkan sebagai panduan kita tulis nilai A, koefisien model regresi yang pertama dengan nilai A-nya itu sebesar 0,184, standar error untuk A-nya sebesar 0,065, untuk B model regresi yang kedua itu nilainya, koefisien regresinya sebesar 0,112, dan untuk standar error nilai B-nya itu sebesar 0,077. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan seperti ini, kita sudah mendapatkan pengaruh secara langsung. Ini pengaruh secara langsung ya. Pengaruh secara langsung itu mendapatkan nilai sebesar 0,06, artinya fasilitas sekolahnya berpengaruh secara langsung. Nah, kita ingin tahu kira-kira fasilitas sekolah ini berpengaruh secara tidak langsung, tidak melalui maksudnya kita ingin mengetahui sekarang citra sekolah ini dia mampu memediasi hubungan atau pengaruh antara fasilitas sekolah terhadap kepuasan siswa atau tidak, seperti itu. Sehingga kita harus mencarinya, nilai pengaruh tidak langsungnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini langsung saja kita sudah mendapatkan nilai koefisien regresinya dari dua model regresi ini. Lalu kita masuk ke Google misalnya. Nah, kita ketikkan ini danielsoper.com. Lalu di bawah, paling bawah, kita mengarah ke bawah, scroll ke bawah, kita pilih. Nah, di sini nilai A, kita lihat panduannya. Nilai A itu sebesar 0,184. Kita masukkan nilai 0,184, yang B itu 0,112, yang standar errornya untuk A itu 0,065 dan B 0,077. Lalu kita klik calculate. Nah, calculate, bentar kita tunggu prosesnya. Nah, dia dapat di sini hasil nilai Sobel test statistiknya itu sebesar 1,293. Nah, yang menjadi panduan kita adalah nilai Z tabelnya itu adalah 1,96. Ini sudah defaultnya dari sananya 1, yang ditentukan itu adalah 1,96. Nah, pengambilan kesimpulannya apabila nilai Sobel test ini kurang dari 1,96, maka dinyatakan bahwa citra sekolah ini dia tidak mampu menjadi mediasi pengaruh antara fasilitas sekolah terhadap kepuasan siswa. Jikalau nilai Sobel test statistiknya melebihi dari 1,96, itu disimpulkan bahwa citra sekolah ini mampu menjadi mediator antara fasilitas sekolah terhadap kepuasan siswa. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa nilai Sobel test statistiknya itu lebih kecil daripada 1,96. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa citra sekolah tidak mampu menjadi mediator antara fasilitas sekolah terhadap kepuasan siswa. Artinya, citra sekolah ini tidak mampu memediasi pengaruh antara fasilitas sekolah terhadap kepuasan siswa. Seperti itu, teman-teman.